Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Ibu Rosiana Ramadan MSI. Saya di sini sebagai dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi berpartner dengan Bapak Sutopo. Bapak Sutopo akan mengajar setelah ujian tengah semester selesai. Jadi teman-teman mahasiswa dalam satu mata kuliah akan diampu 2 dosen secara bergantian. Jangan lupa teman-teman unduh materi yang sudah saya share di Google Classroom ya. Setelah itu jenengan buka slide yang ke-1. Penerapan fungsi linier dalam ilmu ekonomi. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan variabel harga serta variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Variabel tersebut antara lain harga produk itu sendiri, pendapatan konsumen, harga produk yang diharapkan pada periode mendatang, harga produk lain yang saling berhubungan dan selera konsumen. Bentuk umum fungsi permintaan adalah sebagai berikut. Q sama dengan A dikurangi BP atau P sama dengan A per B dikurangi 1 per BQ. Kurva permintaan. Silahkan teman-teman mahasiswa dibuka slide yang ketiga tentang kurva permintaan. Variabel P dan variabel Q maksud saya, variabel P dan variabel Q. P itu artinya price atau harga dan variabel Q artinya quantity atau jumlah ya teman-teman. Mempunyai tanda yang berlawanan mencerminkan hukum permintaan. Semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia diminta. Saya contohkan ya, jika ada suatu barang, kalau harganya murah meriah, alias lagi diskon atau lagi promo, maka semakin banyak pula jumlah barang yang tersedia diminta. Artinya kalau harganya murah banget pasti kan customer pada langsung mau beli ya. Dan sebaliknya semakin naik tingkat harga, misalnya satu barang harganya mahal banget, pasti konsumen-konsumen pada males beli alias jumlah barang yang bersedia diminta semakin sedikit begitu. Bisa dipahami ya teman-teman? Itu ada kurva yang bentuknya vertikal artinya yang berdiri itu P artinya price, yang horizontal itu yang tidur itu Q artinya quantity. Berarti Q sama dengan A dikurangi BP. Silahkan lanjut ke slide yang keempat. Dalam bentuk persamaan di atas terlihat bahwa variabel P, price atau harga, dan variabel Q, quantity atau jumlah, mempunyai tanda yang berlawanan. Ini mencerminkan hukum permintaan, yaitu apabila harganya naik, jumlah yang diminta akan berkurang. Dan apabila harga turun, jumlah yang diminta akan bertambah. Misalnya lagi ada diskon besar-besaran, pasti banyak pembeli yang ingin membeli memborong gitu ya. Jadi jumlah yang diminta akan bertambah. Selanjutnya kita akan membahas fungsi penawaran di slide yang kelima. Fungsi penawaran
menunjukkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen dengan variabel harga dan variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Variabel tersebut antara lain harga produk tersebut, tingkat teknologi yang tersedia, harga dari faktor produksi atau input yang digunakan, harga produk lain yang berhubungan dalam produksi, harapan produsen terhadap harga produk tersebut di masa mendatang. Bentuk umumnya adalah Q sama dengan min A plus BP atau P sama dengan A per B plus 1 per B Q. Kurva penawaran. Di slide ke-6 silahkan teman-teman buka di slide ke-6. Variabel P dan Q mempunyai tanda yang sama, mencerminkan hukum penawaran, yaitu semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Di situ ada yang berdiri, artinya kurva berdiri itu maksudnya adalah garisnya garis vertikal ya, garis vertikal. P itu artinya price, yang horizontal atau tidur itu adalah Q, quantity. Kurva penawarannya Q sama dengan min A plus BP. Kita lanjut slide yang ke-7. Dalam bentuk persamaan di atas terlihat bahwa variabel P, price atau harga, dan variabel Q, quantity atau jumlah, mempunyai tanda yang sama, yaitu sama-sama positif. Ini mencerminkan hukum penawaran, yaitu apabila harga naik, jumlah yang ditawarkan akan bertambah, dan apabila harga turun, jumlah yang ditawarkan akan berkurang. Keseimbangan pasar. Di slide ke-8 silahkan jenengan simak baik-baik ya teman-teman mahasiswa. Pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan bila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dalam matematika, QD sama dengan QS. QD artinya quantity demand, QS artinya quantity supply. Lalu kita langsung lanjut ke slide yang ke-9. Di situ ada contoh kurva keseimbangan pasar. Yang berdiri tadi, yang vertikal adalah price, yang tidur atau horizontal adalah Q, quantity. Terus yang di tengah-tengah itu namanya equilibrium atau titik keseimbangan. Syarat keseimbangan pasar pasti QD sama dengan QS. QD artinya jumlah permintaan itu harus sama dengan QS jumlah penawaran. QD sama dengan QS. E artinya titik keseimbangan, PE artinya price, E-nya keseimbangan berarti harga keseimbangan. Q artinya jumlah, E adalah keseimbangan. Jadi jumlah keseimbangan. Kita lanjut ke slide yang ke-10 ya. Fungsi permintaan ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 10 dikurangi 5P. Dan fungsi penawarannya QS sama dengan min 4 plus 9P. Pasti teman-teman mahasiswa waktu dulu jenengan sekolah di sekolah menengah atas atau di sekolah menengah kejuruan pernah mempelajari ini ya. Pernah mempelajari matematika tentang fungsi linier. Jadi sekarang jenengan mengulang kembali. Lalu kita bacakan pertanyaannya. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Dan yang ke B tunjukkan secara geometri.
Kita langsung lanjut ke slide yang ke-11. Caranya jenengan pasti tulis dulu keseimbangan pasar QD sama dengan QS. QD-nya berapa dari soal kita lihat? 10 dikurangi 5P, maka kita tulis 10 dikurangi 5P sama dengan QS-nya berapa dalam soal? Yaitu min 4 plus 9P. Lalu yang ada P-nya kita tulis ya, kita taruh di sisi kiri atau taruh di ruas kiri. Yang ada P-nya kita tulis lagi, min 5P dikurangi 9P. Kenapa kok dikurangi 9P? Dikarenakan di ruas kanan itu kan plus 9P. Kalau dia pindah ruas ke sisi kiri, maka dia berubah menjadi negatif. Kalau tandanya positif di sisi kanan, dia pindah ruas ke sisi kiri, tandanya berubah jadi negatif. Tetapi kalau di sisi kanan dia tandanya adalah negatif 9P, kalau dia pindah ke ruas kiri menjadi plus 9P. Jadi sekarang jenengan bisa bedakan. Jadi pertama yang ditulis itu QD sama dengan QS, keseimbangan pasarnya. Lalu QD-nya berapa ditulis ulang, 10 dikurangi 5P. Sama dengan QS-nya berapa ditulis ulang, yaitu min 4 plus 9P. Lalu jenengan tulis lagi yang sama-sama memiliki variabel, artinya dia memiliki buntut. Misalnya di situ kan ada P-nya. Kita sendirikan, utamakan yang ada variabelnya taruh di sisi kiri dulu. Yaitu kan ada variabelnya min 5P, ditulis ulang min 5P. Kenapa kok tulisannya tetap negatif 5P, tidak berubah? Dikarenakan dia tidak pindah kemana-mana alias tetap di ruas kiri. Sedangkan plus 9P itu dia pindah ke ruas kiri. Dari kanan pindah ke ruas kiri, maka berubah tandanya adalah min 9P. Sama dengan, lalu kita tulis di sebelah yang 10 itu kan kita jadikan 1 di sebelah kanan, maka 10-nya di ruas kiri itu positif, dipindah ke ruas kanan menjadi negatif, jadi min 10. Lalu min 4 ditulis ulang aja, tidak berubah kemana-mana karena dia tidak berpindah. Begitu ya teman-teman mahasiswa, saya harap jenengan dapat paham apa yang saya jelaskan. Min 5P dikurangi 9P jumlahnya berarti min 14P. Sama dengan min 10 dikurangi 4 berarti min 14. Min 14P sama dengan min 14 ya. Jadi P-nya dikeluarkan sama dengan min 14 dibagi min 14 hasilnya adalah 1. 1 itu adalah P. P-nya 1 berarti harga keseimbangan PE-nya 1. Sedangkan Q-nya kita tulis lagi. Q sama dengan 10 dikurangi 5P. Maka Q sama dengan 5. Jenengan dapat dari Q sama dengan 10 dikurangi 5 kali 1 karena P-nya dirubah jadi 1. 10 dikurangi 5 kali P. 10 dikurangi 5 dikali 1 karena P-nya sudah ketemu 1 ya. Artinya jenengan langsung tulis lagi Q sama dengan 5 karena 10 kurangi 5 hasilnya 5. Itu adalah QE, jumlah keseimbangan. Jadi harga dan jumlah keseimbangan pasar adalah equilibriumnya, keseimbangannya adalah Q-nya 5, P-nya adalah 1, berarti 5,1. Lalu cara membuat grafik keseimbangannya mudah sekali. Jangan lupa kalau yang vertikal itu P, yang horizontal atau tidur itu adalah Q ya. Maka jenengan tulis aja E-nya.
Kan E-nya itu 5,1, berarti pertama-tama jenengan tulis Q-nya dulu. Q-nya dititiki 5, lalu E-nya adalah 1 di titik itu. Terus jenengan tarik garis aja. Intinya tengah-tengahnya itu titiknya itu sesuai dengan titik keseimbangan ya, 5,1. Kalau garisnya itu garis silang, itu jenengan bebas. QD sama dengan 10 kurangi 5P, QS sama dengan min 4 plus 9P. Begitu teman-teman mahasiswa, di sini ada latihan soal. Jika jenengan ingin berlatih dulu boleh. Malam ini tidak ada tugas, tapi ini latihan soal bisa untuk oret-oretan di rumah atau mencoba mengerjakan latihan soal di rumah, tapi tidak usah dikumpulkan. Jika ada kesulitan dalam pemahaman materi atau mau berlatih mengerjakan soal dan kesulitan, bisa ditanyakan kepada saya saat perkuliahan berlangsung. Jenengan bisa bertanya di classroom dan akan saya jawab. Begitu ya, biar jenengan tambah paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.